lagi bersama Linear Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Kita sekarang berada di White House Ciledug. White House ini sebenarnya memang tidak terlalu besar ya guys. Maksudnya dia memang rumahnya hanya seluas 68 meter dan luas tanahnya sendiri ada 104 meter. Dan dia juga hanya satu lantai, jadi cukup landed ya. Cuman kalau kita bisa lihat di sini nih, sebenarnya dia juga tidak kecil banget karena area carportnya cukup besar ya. Ini cukup nyaman banget untuk satu mobil, kira-kira sekitar 4x5 meter gitu, jadi cukup banget. Terus dia masih ada space juga untuk sedikit taman semi kering ya aku bilangnya, karena dia juga sebenarnya masih ada penghijauan, tapi kalau teman-teman lihat di sini dia itu ada batu kali, jadi fungsinya biar hujan tidak ambias keluar. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat dulu di area ininya nih, teras nih. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat sini masih kosong ya, cuman kalau aku lihat nih di sini sebenarnya dia bisa fungsikan sebagai ruang transisi gitu. Jadi misalnya bisa banget di sini taruh bench panjang gitu, terus bisa menerima tamu gitu, area reception untuk tamu dan foyer. Dan ini juga aku lihat ini sepertinya akan dimanfaatkan untuk area service karena di sini ada jalur pipa nih. Oke, sebelum kita masuk lihat dalam rumahnya seperti apa, aku mau jelasin sedikit nih mengenai konsep pembangunan White House yang menurut aku jarang banget diterapin atau aku belum sering lihat dan diterapkan di Indonesia ya. Gitu. Jadi proses pembangunannya sendiri dia menggunakan konsep interlocking brick gitu, atau Lego brick gitu ya, kalau nggak istilah lainnya gitu kalau familiar. Jadi si interlocking brick ini konsepnya adalah biasanya kalau kita konvensional, kalau kita bangun rumah itu kan pasti roof, terus kita pembesian untuk kolom ya, bagian kolom kita cor. Nah tapi di sini dia itu bisa dibilang hampir tidak ada kolom sama sekali. Nah terus gimana tuh kalau nggak ada kolom, ntar roboh dong? Enggak. Jadi dia itu per 1 meter itu pembesiannya, terus di batanya sendiri itu bolong. Jadi dari dia tuh tinggal nanti ini besi dipasang per 1 meter, terus batanya dimasukin satu-satu dari atas gitu. Jadi bisa dibilang keseluruhan dinding ini merupakan struktur, seluruh bangunan ini struktur. Dan ini juga lebih cepat ya sebenarnya penerapan konsep seperti ini. Cuma memang kayaknya belum banyak diterapin di tempat lain. Menurut unik banget kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam, ini ada area teras ya sebenarnya, extension dari teras. Nah ini ruang transisi antara outside sama masuk ke dalam rumahnya gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat rumahnya, aku kalau nggak salah Jessica Iskandar juga gitu kan. Jadi dia tuh ada ruang semacam teras yang ada tamannya, terus baru masuk ke dalam main buildingnya. Jadi ini cantik banget sih desainnya rumah seperti ini. Sekarang kita sudah berada di area dalam rumahnya. Nah, tadi memang kita nggak sempat melihat dari luar bentuk atapnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini, dia itu bentukan atapnya adalah trapesium ya. Sebenarnya fungsinya sendiri ini dia adalah untuk memasukkan udara. Jadi ketika atap atau plafon rumah itu lebih tinggi, itu biasanya dia akan terbentuk air circulation dan penghawaan dingin. Jadi kalau teman-teman lihat rumah lama, itu kenapa misalnya atapnya tinggi-tinggi, itu sebenarnya untuk memanfaatkan penghawaan alaminya, jadi akan lebih dingin. Dan ini juga kita lihat di sini ada courtyard, inner courtyard ya kalau aku bilang. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk memasukkan udara dari tengah rumah. Jadi dia mencoba menciptakan cross ventilation. Ketika ini dibuka, pintu di depan dibuka, maka terjadi perubahan air exchange yang sangat-sangat bagus. Jadi penghawaan dalam rumah ini cukup nyaman sih, walaupun di siang hari. Nah, sekarang kita jalan ke sini, ada kamar ya, mungkin bisa jadi kamar tamu, kamar anak, tergantung fungsinya. Kamar ini sendiri juga sudah ada jendelanya. Tadi dia itu view-nya langsung yang ke courtyard yang tadi yang kita masuk. Nah ini juga udaranya sangat baik ya, cukup hanya satu jendela jadi nggak masalah. Dan penerangannya juga lumayan oke, masih masuk ke cahaya. Nah dari area living room sendiri ini cukup besar ya, kalau kita lihat ini benar-benar besar banget. Jadi ini cukup banget untuk naruh sofa yang 2-seater terus L, terus mau naruh coffee table atau misalnya di sini ada dining table gitu ya, itu ruangan ini cukup sekali gitu, sangat bisa dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan. Nah, selain itu dia juga di sini kita ada kitchennya. Nah, kenapa sih kitchennya langsung menghadap courtyard? Fungsinya adalah jadi nanti kalau misalnya masak-masak nih, yang suka masak kayak masak terasi atau apa kan baunya kemana-mana ya, asapnya juga kemana-mana. Nah, dengan dia ini menaruh dapur di sini dan di belakangnya juga ada jendela bukaan, ini make sure kalau nanti ketika ada asap dan lain-lain itu akan langsung keluar. Gitu. Jadi sama sekali ruangan ini tidak akan berasap dan bau gitu. Bagus banget sih, harusnya memang dapur itu ada ventilasi itu kalau bisa bukaan ya. Nah, ini kamar mandinya. Dia tuh ya desainnya sendiri cukup sederhana ya, menggunakan tiles putih, motif bata, terus lantainya dipadukan dengan lantai hitam. Karena memang sebenarnya kamar mandi itu better keramiknya warna gelap sih, jadi bau maintenance. Ini adalah ruang cuci ya. Kalau teman-teman lihat ini udah ada drain, ada stop kontak, terus ada untuk selang air juga. Ini bisa dijadiin laundry room gitu. Jadi memang dimanfaatkan sangat baik oleh arsitek dan desainernya, dimana dia bisa menaruh ruangan-ruangan di sini. Kalau teman-teman mikir kok ada laundry di tengah ruangan gitu, tapi sebenarnya kalau misalnya kita desain dengan baik itu nggak masalah. Nah, kita lihat sini, ini ada ruangan yang cukup besar. Dia itu sebenarnya multifunction room. Jadi kalau misalnya butuh ruangan kamar tambahan gitu ya untuk warga yang lebih besar, ini bisa banget nih kita tutup atau taruh pintu di sini. Terus kalau misalnya memang tidak, ini bisa jadi ruangan office atau banyak banget fungsi yang bisa ditaruh di sini. Nah, ini juga ada bukaan ke inner courtyard. Jadi memang bagus banget kalau rumah itu bisa ada taman di tengah. Jadi karena memang dia akan connect dengan udara dari luar. Di sini juga ada taman lagi, ada taman kecil. Fungsinya masuk ke udara alami sama terjadi cross ventilation. Jadi saat pintu ini dibuka, yang satu dibuka, dia akan ada pertukaran udara. Oke, sekarang kita mau lihat master bedroomnya. Master bedroom ini juga sebenarnya cukup besar ya. Dia tuh sekitar 3 meteran, 4 meter, dan dia juga dapat view ke taman di dalam. Jadi ini bisa dibuka. Jadi ada cahaya masuk dan ada penghawanan masuk. Nah, kalau kita lihat di sini tuh benar-benar terang banget dan udaranya juga enak banget itu. Jadi penghawaan dan cahayanya sangat bagus. Nah, ini tadi aku lupa mention, tapi kalau kalian notice di rumah ini pun interiornya kita si bata tadi expose. Nah, jadi penting banget pemilihan material karena kalau batanya kurang bagus itu pasti nggak akan terlihat secara. Nah, terus di master bathroom ini master bathroomnya nggak terlalu besar ya, tapi cukup banget ada wastafel untuk menaruh toilet, wastafel dan shower satu. Jadi memang ini nggak terlalu besar tapi cukup lah. Nah, aku udah jelasin sedikit mengenai konsep interlocking brick ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat nih seperti apa bentukan si bata yang aku bilang bolong-bolong di belakang aku. Kalau kita lihat detailnya ya, ini sekilas katanya seperti roster. Tadi aku juga ngeliat ini roster bukan ya? Tapi waktu take a closer look ternyata ini tuh batanya. Jadi nanti si besi itu akan dimasukkan di sini di bolongan-bolongan ini. Jadi selain dia fungsional sebagai struktur, dia juga bisa dijadikan sebagai besi seperti roster ya. Jadi dia fungsinya sebagai partisi tapi fungsional juga untuk masukkan udara. Jadi dia memang menjaga privasi owner dari rumah ini, tapi dia juga bisa untuk memasukkan cahaya udara. Jadi nggak terlalu kesannya gelap atau masif. Bagus, lucu ya. Oke, edisi Linear Indonesia nge-review kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa teman-teman untuk like, follow, share, and subscribe to our channel. Bye-bye, see you next time.